Seperti sekarang kan kita tahu ada IKN. IKN itu menurut saya ini kan lama dan butuh biaya besar. Betul. Tapi karena ini belanja publik bisa meng-create apa namanya ekonomi, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang target oleh Bapak Presiden sekarang gitu ya. Kenapa kita harus punya IKN walaupun banyak tantangan-tantangan kan begitu. Tapi menurut saya memang ini bukan urusan setahun 2 tahun, ini bisa bertahun-tahun. Tapi juga kalau misalnya memang nanti jadi gitu ya, itu kan banyak pekerja yang harus dapat pekerjaan dan sebagainya. Nah, sekarang yang jadi masalah sumber uangnya. Kalau sumber uangnya dari APBN terus ya susah juga. Kan kelihatannya kan Pak Presiden kita menggait-gait investor untuk betul. Jadi yang investor ini, cuman kan investor kemarin kayaknya mereka bilang, tapi tanahnya nggak beres nih katanya statusnya. Karena kalau yang namanya investor, dia mau investasi nggak cuma seumur dia, tapi sampai 200 tahun, 300 tahun kan begitu. Jadi kita bisa nggak menyediakan tanah untuk jangka waktu yang panjang itu? Ya itu tugas pemerintah ya, supaya bisa memberikan daya tarik kepada investor. Betul sekali. Ya ini kalau Prof lihat nih kebijakan politik internasional kita yang kedepannya Presiden baru kita Pak Prabowo harusnya seperti apa? Iya, kalau menurut saya ya, seperti yang Pak Prabowo selalu katakan, ada 4 hal. Satu, kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ya, kita non-blok, jangan sampai kita berada di belakang suatu negara yang kuat. Ya, dan Pak Prabowo selalu mengatakan seperti itu kan, kita akan menjaga jarak yang sama. Apakah itu dengan Amerika Serikat, dengan Cina, bahkan juga dengan negara-negara Eropa, Australia, itu seperti itu. Yang kedua, mungkin Pak Prabowo akan bisa lebih dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu dia lebih engaging, lebih mau terlibat, ya kan? Dan karena beliau juga nggak punya masalah dengan bahasa Inggris, beliau bisa menyampaikan apa adanya. Kemarin saya lihat ada di wawancara sama wartawan dari mancanegara, stasiun TV dari berbagai negara itu. Beliau ngomongnya enteng aja. Ya, dibilang katanya demokrasi sekarang sudah mulai menurun. Says who? Kata siapa? Iya kan? Karena kalau misalnya mayoritas masyarakat mengatakan bahwa demokrasi menurun, pasti kemarin itu udah terjadi chaos. Ternyata nggak ada. Ya, bahwa ada yang bilang iya. Dan kita juga di Amerika juga ada yang ngomong apalah gitu ya terhadap demokrasi mereka. Tapi kan nggak terjadi kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya beliau sangat lihai untuk menyampaikan apa yang ada di dalam benak pikiran beliau, disampaikan begitu saja dengan bahasa yang memang bisa ditangkap, ya, menunjukkan bahwa kita nggak gampang dipermainkan nih sama media asing dan lain sebagainya, dilarikan ke sini, ya, nggak gini terus. Mungkin dengan background beliau di militer barangkali Prof bisa lihat beliau akan lebih tegas barangkali gimana? Ya, misalnya seperti itu. Jadi lebih tegas dan pengalaman kecil beliau di luar negeri yang tidak punya masalah dengan bahasa, beliau lebih lebih punya kebebasan untuk menyampaikan lah pandangan. Dan yang ketiga, kalau saya lihat ke depan itu Pak Prabowo dia akan lebih banyak diharapkan oleh negara-negara. Kenapa? Bukan karena Indonesia ini superpower, bukan. Tapi Indonesia sebagai penyelamat muka. Ukraina sama Rusia mereka boleh berperang. Bagaimana menghentikannya? Mungkin harus ada negara ketiga yang intervene, menengahi, lalu mengatakan kamu harusnya berhenti. Gitu kan? Sehingga apa? Mereka akan bilang, kalau saya langsung berhenti gitu aja, kan malu saya dibilang kalah. Tapi kalau misalnya ini karena permintaan dari Indonesia. Nah, artinya kita kan sebagai penyelamat muka. Ini yang akan menjadi penting. Posisi kita middle power tapi yang punya pengaruh sangat luar biasa. Ini akan dimainkan oleh Pak Prabowo. Dan yang terakhir, kalau saya lihat, Pak Prabowo kebijakan luar negerinya, khususnya di bidang ekonomi, investasi, selain ada dari Cina, tapi ke Timur Tengah. Karena kan Pak Prabowo lama di Yordania. Betul. Dan beliau punya teman-teman banyak di sana. Dan beliau tahu, uang itu sekarang ada di sana. Banyak, ya. Iya.
Dan mereka sedang menanti apa yang bagus untuk saya investasikan. Ya sama seperti kita, kalau kita punya uang banyak, masa kita taruh di rumah aja? Iya, pasti ya kan? Mau diputar lagi. Mau diputar lagi, apakah masukin deposito, apakah mau dibelikan saham, belikan apa. Nah ini mereka juga kayak begitu. Mereka ingin duitnya itu bergulir. Nah di sini Pak Prabowo akan bisa melihat, ini potensi Timur Tengah yang selama ini belum kita garap gitu. Secara bagus lah gitu ya. Gitu. Ya ini karena keterbatasan waktu ini, Prof kan termasuk profesor termuda waktu umur 36 tahun. Sekarang udah tua tapi ya. 36 tahun sudah mendapat gelar profesor. Iya. Nah kembali lagi lebih awalnya lagi, Prof pernah magang istilahnya atau kerja di kantor pengacaranya Pak Oce Kaligis. Iya. Jadi beberapa waktu lalu kami juga sempat wawancara dengan beliau. Beliau orangnya sangat wise dan beliau juga sampaikan Pak Hikmanto sukses sekali karena memang smart dan pernah di sana. Justru saya banyak belajar dari Pak Kaligis. Nah, kira-kira pandangan Prof terhadap Prof Oce Kaligis gimana? Saya kagumi beliau sebagai seorang pengacara. Ya, saya sebelum masuk tempatnya Pak Oce Kaligis, sama seperti banyak orang, kalau melihat ada orang salah, saya bilang salah gitu kan. Tapi saya ketika masuk di tempatnya Pak Kaligis, justru saya dibukakan mata saya. Nah, dibukakan mata itu, saya masih ingat 2 minggu pertama saya kerja di situ, suruh baca surat kuasa. Tiap hari surat kuasa. Dalam hati saya ngapain gitu ya. Tapi pas ada suatu peristiwa ya, waktu itu pertama kali saya pegang perkara, tapi sama senior saya, ada namanya Ida Yasa. Nah, Ida Yasa ini warga negara Belanda rupanya. Dan waktu itu dia terancam deportasi karena diadukan bahwa dia warga negara Belanda, visanya turis, tapi dia mendapatkan honor. Kan nggak boleh, ya kan, deportasi. Ya mungkin karena artis-artis lokal menganggap Ida Yasa ini jadi saingan, jadi untuk menghilangkan saingan ya harus dikeluarkan. Dia datang ke Pak Kaligis nangis-nangis. Saya dipanggil waktu itu sama Pak Kaligis, sama senior saya. Lalu saya dapat tugas dari Pak Kaligis, sana kamu coba cek nih aturan-aturan deportasi atau enggak gitu kan. Saya lihat aturan-aturan. Dah, saya kembali ke Pak Kaligis. Pak Kaligis bilang, gimana? Ya Pak, harus dideportasi Pak. Marah Pak Kaligis sama saya. Brengsek kamu. Kamu nih mau jadi advokat atau mau jadi petugas imigrasi? Wah, dalam hati saya bener juga. Surat kuasa yang 2 minggu saya pelajari nggak nyampe di kepala saya kan. Iya. Kita pokoknya maju tak gentar membela yang memberi surat kuasa kan. Bener. Jadi dan Pak Kaligis itu cepet. Kalau misalnya ada masalah gini, tok gimana gitu, cepet dia. Orangnya smart sekali. Smart. Jadi kalau beliau bilang katanya tiba masa tiba akal. Karena saatnya kita dibutuhkan akan muncul gitu kan. Itu yang tidak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Dan dia cepet tuh cara pikirnya tek. Waduh, ya kan? Wah, dari situ saya banyak belajar. Jadi melihat saya sekarang ini sangat laku kalau saya disuruh mengajar pendidikan khusus profesi advokat gitu ya. Karena apa? Saya memberikan perspektif yang Pak Kaligis sampaikan itu ke anak-anak muda sekarang. Jangan kaku dengan hukum ya. Jangan. Sebenarnya gini, kita harus kaku sama hukum pasal, pasalnya, tapi logika hukumnya logikanya. harus Jadi jalan. Jangan sampai kita selalu bilang bahwa ini pasti salah berdasarkan pasal ini. Enggak, ada pasal lain. Ternyata kalau kita cari aturan itu ada sebenarnya. Jadi kita harus juga bisa gitu. Nah, kalau selama ini kan orang Indonesia selalu kan, udah kayak gini, udah pasti salah gitu kan. Enggak kayak begitu. Jadi itu saya sangat terbantu ya. Walaupun Pak Kaligis waktu saya pamit dari kantor beliau karena saya dapat beasiswa ke Jepang, beliau bilang, udahlah saya tahu kamu. Garis tanganmu nggak bisa jadi pengacara. Begitu ya? Kau jadi akademisi. Iya Pak, terima kasih. Gitu. Beliau bisa melihat itu. Terus akhirnya saya jadi akademisi kan. Jadi dokter, terus jadi guru besar. Tapi dari situ rupanya Pak Kaligis terinspirasi juga sama saya. Beliau bilang sama saya, Hik, saya juga mau jadi guru besar. Akhirnya beliau jadi guru besar kan di Unima di Manado, Universitas Negeri Manado. Nah, di sana saya masih ingat waktu itu.